Baiklah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya bernama Nugroho Haramanto dengan NIM 13012131556 akan memberikan sedikit tutorial mengenai C++ untuk perekrutan asisten dosen mata kuliah struktur data. Di sini saya sudah membuat dengan menggunakan code blocks yang menggunakan bahasa C++. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembuatan struktur data, yaitu menggunakan list. Di sini saya telah membuat sebuah program atau beberapa function yang isinya itu seperti create list, terus ada new element, terus ada insert first dan show. Nah, di sini untuk penjelasannya, pertama itu kita harus membuat list. List LA ini digunakan untuk membuat sebuah variabel baru bernama LA menggunakan tipe data list. Tipe data list ini adalah sebuah tipe data baru atau kita bentuk sendiri yang isinya itu nanti adalah sebuah address dari si first-nya, si first untuk sebuah list. Jadi kalau kita membuat create list LA, maka akan terbuat di sini. Nah, ini akan menunjuk ke sebuah ADR yang nantinya ini sebagai elemen pertama dalam list. Tapi ini masih kosong untuk sekarang. Lalu kita membuat new element yaitu bernama P. P ini kita insert new element dengan isinya 100. Maka jika kita run new element sama dengan 100, maka sesuai dengan codingan di sini, dia akan membuat P itu sebagai elemen baru, lalu infonya itu kita isi sama si 100, dan si next-nya kita isi dengan kosong, karena di sini dia masih elemen baru. Jadi apabila kita membuat pemeran kode tadi, maka di sini akan ada P. P itu akan menunjuk ke sebuah elemen yang berisikan 100, dan next-nya itu kosong. Oke. Selanjutnya kita masukkan ke dalam list P ini sebagai insert first. Insert first itu berarti kita memasukkan ke paling depan. Maka karena dia kosong, di sini dia kosong, maka dia langsung saja. Jadi LA ini sekarang menunjuk ke sini sesuai dengan kode. Di sini jika if first LA sama dengan kosong, di sini keadaan masih LA sama dengan kosong di sini. Maka langsung saja first LA sama dengan P. Maka dia akan menunjuk ke sebuah node yang berisikan P. Karena P ini berisinya 100, maka dia akan membuat cabang baru jadi ke sini. Seperti ini. Kira-kira seperti ini. Lalu, jika kita sekarang kita print, maka dia telah masuk ke insert first. Sekarang kita buat elemen baru, yaitu P sebagai new element 15, lalu kita masukkan lagi ke insert first. Maka dia akan membuat P baru, P yang sebelumnya dihapus. Tadi awalnya seperti ini. Lalu kita membuat P baru. P ini menunjuk ke sebuah elemen yang berisi 15. Dan next-nya masih nil. Jika kita insert first ke LA, maka 15 ini akan menjadi di paling depan. Maka nanti bentukan LA-nya akan seperti ini. First 15. Dan next-nya itu akan ke yang 100 tadi. Sesuai dengan kode di sini,
Jika dia tidak memenuhi kondisi pertama, maka dia akan masuk ke else. Next dari P yang tadi, yang ini. Next dari si P, kita isi ke first LA. Jadi, next-nya si P, kita isi si first LA. Itu nanti dia akan menyambungkan ke sini. Nah, lalu first LA-nya kita ganti sama P. Jadi, first LA ini nanti akan hilang. Hilang, maka akan ke sini. Maka terbentuklah dia LA ke 15, lalu ke 100. Seperti ini. Si first-nya nanti akan menuju ke sebuah elemen 15, lalu elemen 15 next-nya akan menuju ke 100. Seperti itu. Jika kita print program ini, maka di sini akan pertama itu anggota list adalah 100. Kalau kita tambahkan, maka dia 15-nya akan ke depan, lalu 100-nya ke belakang. Jika kita tambahkan anggota lagi, maka dia akan ke depan, 230, maka ke depan. Jika kita tambahkan anggota lagi, maka dia akan ke depan lagi. Jika kita tambahkan anggota lagi, dia akan ke depan lagi. Inilah konsep dari insert first. Lalu, selanjutnya ada yang namanya delete. Delete last ini adalah untuk menghapus elemen yang paling belakang dari sebuah list. Jadi, misal ini kita hapus, maka ini akan kita hilangkan. Jadi kita tidak ada next untuk ke elemen yang paling belakang. Jadi apabila kita hapus sesuai dengan kode di sini kita lihat mas. Jika first LA sama dengan nil, maka P sama dengan nil. Karena kita tidak ada yang ingin dihapus. Karena dia listnya sudah kosong. Jika next dari first LA sama dengan nil, maka jika seperti ini, next dari first sama dengan nil berarti cuma ada satu anggota, maka kita ambil satu anggota itu, lalu first-nya kita isi dengan kosong. Karena anggotanya cuma satu dan kita ambil, kita hapus. Nah, untuk yang kondisi terakhir, jika dia lebih dari satu anggota, maka kita harus looping terlebih dahulu untuk mencari nilai ke paling ujung. Jadi Q itu untuk mencari paling ujung, lalu jika sudah ketemu paling ujung dan P-nya menuju ke satu sebelum paling ujung, maka next P-nya kita buang di sini. Next-nya ini kita hapus. Maka dia tidak terhubung lagi atau kita delete last. Seperti itu. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Semoga mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.